Pernahkah kamu merasa sudah bersih-bersih rumah sampai berkali-kali, tapi berantakan itu seperti musuh yang tak pernah kalah? Jangan biarkan rasa frustrasi terus menghantui hari-harimu. Yuk, pahami 7 alasan kenapa rumahmu selalu berantakan meski sudah sering dibersihkan. Ini bukan cuma soal kerapian, tapi juga tentang ketenangan hati dan kenyamanan hidup. Kalau kamu merasa artikel dan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena di sini, kami hadir untuk menemani setiap langkahmu membangun rumah yang bukan hanya rapi, tapi juga penuh kedamaian dan keberkahan. Bersama, kita bisa saling menguatkan dalam menjaga rumah sebagai tempat terbaik untuk tumbuh dan berbagi cinta. Selain menjaga kebersihan rumah, mari kita jaga juga hati dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta dan doa, agar rumah kita selalu diberkahi, hati selalu tenang, dan rezeki mengalir lancar. Ingat, rumah yang diberkahi adalah sumber kebahagiaan sejati. Setelah kita memperbanyak sholawat, mari kita mulai langkah nyata menjaga rumah tetap rapi dengan mengenali akar masalahnya. Alasan pertama kenapa rumah selalu berantakan adalah karena tidak adanya tempat penyimpanan yang jelas dan terorganisir. Yuk, simak bagaimana hal ini bisa jadi penyebab utama kekacauan di rumahmu. Salah satu penyebab utama rumah selalu berantakan meski sudah sering dibersihkan adalah kurangnya tempat penyimpanan yang jelas dan terorganisir. Bayangkan saja, ketika Anda tidak punya rumah khusus untuk setiap barang, maka benda-benda tersebut akan bertebaran di mana-mana. Buku berserakan di meja, mainan anak tergeletak di sudut, bahkan pakaian yang sudah dicuci menumpuk tanpa tempat yang pasti. Kondisi ini membuat rumah terasa penuh sesak dan berantakan. Masalah ini seringkali tidak disadari karena barang-barang tersebut sebenarnya bisa diatur dengan mudah jika ada tempat penyimpanan yang memadai. Rak buku, lemari dengan laci khusus, kotak penyimpanan yang diberi label, atau bahkan gantungan di dinding bisa menjadi solusi sederhana namun efektif. Selain itu, memiliki sistem pengelompokan barang sesuai fungsi dan frekuensi penggunaan akan membantu Anda menjaga keteraturan. Tidak kalah penting, konsistensi dalam mengembalikan barang ke tempatnya setelah digunakan juga harus diterapkan oleh semua anggota rumah. Misalnya, setelah membaca buku, langsung dikembalikan ke rak, atau mainan anak selesai dipakai segera disimpan kembali di kotaknya. Dengan begitu, rumah tidak hanya terlihat rapi saat dibersihkan, tapi juga tetap terjaga kesehariannya. Memiliki tempat penyimpanan yang jelas bukan hanya soal estetika, tapi juga soal efisiensi dan kesehatan mental. Ruang yang tertata rapi membantu mengurangi stres dan memberikan kenyamanan, membuat Anda betah dan lebih produktif di rumah. Jadi, jika rumah Anda sering berantakan, coba cek dulu apakah setiap barang sudah punya tempat khususnya. Setelah memahami pentingnya tempat penyimpanan yang terorganisir, kita perlu melihat kebiasaan lain yang sering terlupakan, menumpuk barang yang tidak perlu. Barang yang menumpuk bukan hanya menghabiskan ruang, tapi juga bikin proses bersih-bersih jadi makin sulit. Mari kita gali alasan kedua ini lebih dalam. Menumpuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan sering menjadi penyebab utama rumah terasa penuh dan berantakan, meskipun Anda sudah rutin membersihkannya. Barang-barang yang jarang dipakai, dokumen lama yang menumpuk, hingga pakaian yang sudah tidak cocok lagi tetap dipertahankan dengan alasan, nanti mungkin masih bisa dipakai. Kebiasaan ini membuat ruang penyimpanan cepat penuh, sehingga barang-barang yang benar-benar diperlukan jadi sulit diatur dan ditemukan. Penumpukan ini juga berdampak pada energi dan motivasi Anda saat membersihkan rumah. Bayangkan harus berurusan dengan tumpukan barang yang tidak perlu. Tentu proses bersih-bersih jadi lebih melelahkan dan hasilnya kurang maksimal. Bahkan, barang yang tidak terpakai bisa menjadi sarang debu dan kotoran yang memicu masalah kesehatan. Solusi praktisnya adalah dengan melakukan seleksi rutin, misalnya sekali dalam 3 bulan atau setiap musim. Ambil waktu untuk memilah barang mana yang masih layak dipakai dan mana yang sudah sebaiknya dibuang atau didonasikan. Terapkan prinsip less is more, agar ruang rumah menjadi lebih lega dan mudah dirawat. Mengurangi barang yang tidak perlu bukan berarti harus pelit atau kehilangan kenangan, tapi lebih pada menata rumah agar lebih efisien dan nyaman. Barang yang tersisa akan lebih bermakna dan mudah dijaga kebersihannya, sehingga rumah terasa lebih rapi dan suasana hati penghuni pun ikut membaik. Selain barang yang menumpuk, pola kebiasaan anggota rumah yang berbeda juga kerap jadi pemicu berantakan. Karena itu, komunikasi dan kerjasama keluarga sangat penting untuk menjaga kerapian bersama. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tips menarik berikutnya. Rumah adalah tempat tinggal bersama, di mana tiap anggota keluarga memiliki kebiasaan dan cara berbeda dalam mengelola barang dan kebersihan. Ketika hanya satu orang yang rajin membersihkan dan merapikan,
Sementara anggota lain kurang peduli atau tidak disiplin mengembalikan barang ke tempatnya, berantakan akan terus muncul tanpa henti. Pola kebiasaan ini sering menjadi akar masalah yang tersembunyi. Misalnya, anak-anak yang terbiasa meletakkan mainan sembarangan, pasangan yang sering meninggalkan pakaian atau barang pribadi di ruang tamu, atau anggota keluarga yang kurang terlibat dalam tugas bersih-bersih. Tanpa kesepakatan bersama, beban pembersihan jatuh pada satu orang saja, sehingga rasa lelah dan frustrasi mudah muncul. Solusi efektif adalah dengan membangun komunikasi terbuka dan menetapkan aturan rumah yang jelas mengenai tanggung jawab kebersihan dan penataan barang. Setiap anggota keluarga perlu diajak untuk aktif berpartisipasi, mulai dari membiasakan diri mengembalikan barang ke tempat semula hingga ikut membersihkan area bersama secara rutin. Membagi tugas secara adil juga penting, sehingga tidak ada yang merasa terbebani sendirian. Bisa dengan membuat jadwal piket sederhana, misalnya siapa yang bertanggung jawab membersihkan ruang keluarga, kamar mandi, atau dapur pada hari tertentu. Dengan kebiasaan yang seragam dan kesadaran kolektif, rumah bisa lebih mudah dijaga kerapian dan kebersihannya. Ini bukan hanya soal penataan fisik, tapi juga memperkuat keharmonisan dan rasa saling menghargai antar anggota keluarga. Selanjutnya, kebiasaan membersihkan rumah hanya saat sudah sangat kotor juga membuat kekacauan sulit diatasi. Membersihkan secara rutin dan konsisten jauh lebih efektif untuk menjaga rumah tetap nyaman. Mari kita lanjutkan ke poin keempat untuk mengetahui lebih detail. Banyak orang cenderung membersihkan rumah hanya saat kondisi sudah sangat kotor atau berantakan parah. Kebiasaan ini membuat pekerjaan bersih-bersih menjadi lebih berat dan melelahkan, karena tumpukan debu, kotoran, dan barang berserakan sudah menumpuk cukup lama. Akibatnya, rumah memang terlihat bersih sesaat setelah dibersihkan, tapi tidak bertahan lama karena kekacauan sudah terlanjur terbentuk. Membersihkan rumah secara sporadis juga berarti Anda kehilangan kesempatan untuk menjaga kerapian secara konsisten. Sama seperti merawat tanaman yang harus disiram rutin agar tetap sehat, rumah pun butuh perhatian setiap hari agar tetap nyaman dan teratur. Pembersihan rutin membantu mencegah penumpukan barang dan debu, sehingga rumah tidak berubah menjadi medan perang yang harus ditaklukkan dalam satu waktu. Solusinya adalah dengan membiasakan diri melakukan pembersihan kecil setiap hari. Tidak harus membersihkan seluruh rumah sekaligus. Cukup fokus pada area-area yang sering digunakan seperti meja makan, dapur, dan ruang tamu. Misalnya, menyapu lantai, merapikan barang, atau membuang sampah secara teratur. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan konsisten akan sangat membantu menjaga rumah tetap rapi dan bersih tanpa harus merasa kewalahan. Selain itu, membersihkan secara teratur juga berdampak positif pada kesehatan dan kenyamanan penghuni rumah. Tata cara membersihkan yang tepat tentu harus diimbangi dengan penataan furnitur yang efisien. Furnitur yang salah tempat bisa membuat rumah terasa sesak dan berantakan. Supaya kamu tidak ketinggalan info penting lainnya, pastikan sudah subscribe channel ini, ya. Penataan furnitur yang kurang efisien seringkali menjadi penyebab utama rumah terasa sempit dan berantakan, meskipun sudah rutin dibersihkan. Ketika perabotan diletakkan tanpa perencanaan yang matang, ruang gerak menjadi terbatas dan barang-barang mudah tercecer karena tidak ada ruang yang cukup untuk menyimpan semuanya dengan rapi. Misalnya, sofa yang terlalu besar memenuhi ruang tamu, meja yang menghalangi akses jalan, atau lemari yang diletakkan di tempat yang sulit dijangkau, bisa membuat suasana rumah jadi tidak nyaman dan membuat penghuni mudah merasa stres. Rumah yang terasa sesak ini tidak hanya sulit untuk dirapikan, tapi juga mempengaruhi mood dan produktivitas. Solusi praktis adalah dengan melakukan evaluasi ulang tata letak furnitur. Pertimbangkan fungsi setiap ruang dan sesuaikan ukuran serta jumlah furnitur agar proporsional. Pilih furnitur multifungsi, seperti tempat penyimpanan di bawah tempat tidur atau meja lipat, agar ruang bisa dimaksimalkan. Selain itu, buat area terbuka yang cukup agar sirkulasi udara dan cahaya alami bisa masuk dengan baik, sehingga ruangan terasa lebih lapang dan nyaman. Penataan yang baik juga memudahkan Anda untuk membersihkan dan merawat rumah secara rutin. Dengan furnitur yang tertata efisien, rumah tidak hanya menjadi lebih rapi tapi juga menciptakan suasana yang lebih tenang dan mendukung kesejahteraan penghuninya. Tidak kalah penting, rumah juga butuh sistem pengelolaan barang masuk dan keluar yang baik agar tidak cepat penuh dan berantakan. Yuk, kita bahas bagaimana sistem ini bisa membantu menjaga kerapian rumah secara efektif. Setiap hari, rumah kita menerima berbagai barang baru, mulai dari paket belanja online, surat-surat, hingga barang keperluan sehari-hari. Tanpa sistem pengelolaan yang teratur, barang-barang ini bisa menumpuk begitu saja di berbagai sudut rumah, menyebabkan kekacauan dan berantakan meskipun Anda sudah rutin membersihkan. Masalah yang sering terjadi adalah barang baru langsung diletakkan sembarangan tanpa diproses, seperti membuang kemasan, menyimpan barang sesuai fungsinya, atau mengelola dokumen penting.
Akibatnya, ruang penyimpanan cepat penuh dan barang lama yang sebenarnya tidak diperlukan tetap tersimpan, membuat rumah tampak sesak dan sulit diatur. Untuk mengatasi ini, Anda perlu membuat sistem sederhana dalam mengelola barang masuk dan keluar. Misalnya, sediakan satu area khusus untuk menaruh paket atau surat masuk agar tidak berserakan di meja atau lantai. Segera setelah itu, buang kemasan yang tidak diperlukan dan simpan barang sesuai kategori atau fungsi. Selain itu, tetapkan waktu khusus untuk memilah dan membersihkan area penyimpanan dari barang yang sudah tidak berguna. Dengan sistem ini, Anda bisa menjaga aliran barang masuk dan keluar tetap seimbang, sehingga rumah tidak mudah penuh dan tetap terjaga kerapian serta kebersihannya. Sistem pengelolaan barang yang baik bukan hanya membuat rumah rapi, tapi juga memudahkan Anda menemukan barang dengan cepat saat dibutuhkan dan mengurangi stres akibat kekacauan. Namun, semua usaha itu bisa sia-sia tanpa fokus dan konsistensi dalam membersihkan rumah. Kebiasaan membersihkan dengan disiplin adalah kunci menjaga rumah tetap rapi dalam jangka panjang. Mari kita bahas poin terakhir yang tak kalah penting. Membersihkan rumah bukan sekadar melakukan aktivitas fisik, tapi juga membutuhkan fokus dan konsistensi agar hasilnya bertahan lama. Banyak orang merasa sudah membersihkan dengan baik, tetapi tanpa disiplin yang berkelanjutan, rumah tetap mudah kembali berantakan dalam waktu singkat. Kurangnya fokus bisa terjadi ketika membersihkan dilakukan sambil melakukan hal lain, sehingga pekerjaan tidak tuntas dan area tertentu terlewatkan. Misalnya, menyapu lantai sambil menonton televisi atau membereskan kamar secara terburu-buru karena waktu terbatas. Kondisi ini membuat rumah terlihat bersih hanya di permukaan, tapi debu dan barang berserakan tetap menumpuk di tempat tersembunyi. Selain itu, konsistensi sangat penting. Membersihkan rumah secara sporadis atau hanya ketika terasa sangat kotor tidak akan cukup. Dibutuhkan rutinitas yang terjadwal dan dilakukan secara disiplin, seperti menyisihkan waktu setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu untuk membersihkan dan merapikan. Membuat jadwal pembersihan yang realistis dan mudah dijalankan membantu membangun kebiasaan positif. Anda bisa memulai dengan aktivitas ringan, seperti membereskan meja kerja setiap malam atau menyapu lantai setiap pagi. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan secara konsisten akan membuat perbedaan besar dalam menjaga kerapian rumah. Dengan fokus penuh saat membersihkan dan konsistensi menjalankan rutinitas, rumah tidak hanya tampak bersih sesaat, tapi juga terjaga keindahannya dalam jangka panjang. Disiplin ini juga berdampak positif pada kesejahteraan mental dan kenyamanan seluruh penghuni rumah. Dengan memahami semua alasan ini, kini saatnya kita mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kebiasaan dan sistem di rumah. Ingat, rumah yang rapi dan nyaman bukan hanya tentang fisik, tapi juga cerminan ketenangan dan keharmonisan yang kita bangun bersama. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Menjaga rumah tetap rapi dan bersih bukan hanya tentang penataan fisik semata, tetapi juga tentang merawat ketenangan hati dan keharmonisan hidup di dalamnya. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk membenahi rumah, sejatinya adalah investasi untuk kebahagiaan dan kenyamanan seluruh keluarga. Jangan pernah merasa lelah atau gagal ketika berjuang mengatasi kekacauan, karena proses itu adalah bagian dari perjalanan menuju rumah yang penuh cinta dan berkah. Ingatlah, rumah yang hangat dan tertata dengan baik adalah tempat di mana kita bisa pulang dengan hati tenang, beristirahat dari kerasnya dunia luar, dan membangun masa depan yang lebih baik bersama orang-orang tercinta.